check over me, into the top, into the top, into the top, into the top, Kala salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing. Maaf guys, yang ini beneran. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang teori kepuasan dan penghindaran informasi risiko. Perkenalkan, nama saya Yolanda Marcella Adinda, biasa dipanggil Yolanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Hidayatullah, biasa dipanggil Safi. Dan saya Safi Darsi Nuzula, biasanya dipanggil Elsa. Oke, the next video kita akan membahas materi kita. Secara singkat, arti kepuasan konsumen adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti barang atau jasa. Hal terpenting yang wajib diperhatikan setiap perusahaan untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah mutu dari produk yang digunakan. Berikut faktor-faktor yang dinilai sebagai konsumen untuk tetap bertahan pada salah satu perusahaan. Layanan merupakan pilar utama yang bersifat jasa yang bertujuan memelihara hubungan baik dan meningkatkan hubungan antara produsen dan konsumen. Kualitas produk sangat penting karena kualitas produk merupakan representasi atau ekspektasi konsumen dengan apa yang produsen buat. Patokan harga menjadi sangat penting di setiap bisnis. Karena setiap harga yang ditawarkan perusahaan pada konsumen merupakan tolak ukur produk itu sendiri. Harga akan berpengaruh terhadap permintaan produk di pasar. Promosi merupakan bagaimana kita memberi informasi untuk menawarkan, meningkatkan penjualan lebih tinggi dari biasanya, dan menciptakan loyalitas suatu produk pada konsumen. Alasan mengapa perlu melakukan survei kepuasan konsumen? Berikut di bawah ini. Nomor 1. Mengetahui kualitas produk. Survei akan bermanfaat untuk mengenali bagaimana kualitas produk konsumen yang banyak diminati. Tidak hanya tentang kualitas, namun harga menjadikan tolak ukur yang penting terhadap konsumen. Nomor 2. Evaluasi produk. Mengevaluasi adalah hal yang penting bagi para produsen supaya produk semakin berkualitas. Nomor 3. Mengetahui kemampuan pesaing. Perlu diperhatikan sebagai produsen kita harus mengetahui para pesaing mana saja dan hal yang berpengaruh meningkatkan para pelanggan untuk mencapai target perusahaan. Kali ini kita sampai pada materi risiko. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Definisi lain dari risiko dari Ibn Sofyan yaitu risiko dalam Webster Dictionary. Risiko didefinisikan sebagai suatu potensi adanya kehilangan. Risiko dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu respon non-sistematis, yaitu yang dapat dilakukan atau dikurangi melalui kediversifikasi atau tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko. Yang kedua, risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi melalui diversifikasi, biasanya berhubungan dengan pasar atau kejadian yang dapat secara sistematis akan mempengaruhi posisi pasar. Mengidentifikasi risiko. Pengidentifikasi risiko merupakan suatu proses atau analisa yang digunakan untuk menemukan
secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko atau kerugian yang potensial yang dihadapi perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki sifat operasi kompleks, berversifikasi dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi. Metode yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, questionnaire analisis risiko atau risk analysis questionnaire. Yang kedua, metode laporan keuangan atau financial statement method. Yang ketiga, metode peta aliran atau flow chart. Yang keempat, inspeksi langsung pada objek. Yang kelima, interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan. Yang keenam, catatan statistik dari keuangan masa lalu. Yang ketujuh, analisis lingkungan. Faktor penyebab risiko. Yang pertama, bahaya fisik. Misalnya, berhubungan dengan fasilitas bangunan perusahaan. Yang kedua, bahaya moral, misal ketidakjujuran atau kedisiplinan. Yang ketiga, bahaya moral. Bahaya seperti sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan. Yang keempat, bahaya karena hukum atau peraturan. Misalnya, akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita sampai pada materi sumber penyebab resiko. Sumber-sumber penyebab resiko dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada resiko sosial. Resiko sosial ini berasal dari masyarakat, yang artinya tindakan yang menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan, misalnya pencurian, huru-hara, dan peperangan. Yang kedua, resiko fisik. Resiko fisik ini terjadi fenomena alam dan sebagian tingkah laku manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun kerusakan harta. Yang ketiga, resiko ekonomi. Misalnya terjadi inflasi, resesi, dan fluktuasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dasar menghindari risiko. Pertama, kemungkinan untuk menghindari risiko tidak ada. Semakin luas risiko yang dihadapi, maka semakin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Yang kedua, manfaat atau laba potensial yang akan diterima dari sebab kepemilikan suatu harta, mempekerjakan pegawai tertentu atau bertanggung jawab suatu kegiatan akan hilang jika dilaksanaan penghindaran risiko. Yang ketiga, semakin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko terbaru. Yang ketiga, semakin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko yang baru. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang informasi dan risiko-risiko seringkali berasal dari tidak memadainya informasi. Hubungan antara informasi dengan risiko dapat dianalisis dengan mengamati 3 hal, yakni diantaranya, yang pertama, suatu informasi asimetris atau asymmetric information. Informasi asimetris terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau bahkan lebih baik dibandingkan pihak lain. Yang kedua, pilihan berlawanan atau expert selection adalah sebuah konsep dalam suatu ekonomi, asuransi, dan manajemen risiko yang menggambarkan situasi di mana partisipasi pasar dipengaruhi oleh informasi asimetris. Yang ketiga, bahaya moral atau moral hazard terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko bertanggung. Kelompok kami akan mengambil studi kasus yang berjudul Analisis Pengaruh Jenis Pembelian Voucher Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian pada aplikasi Shopee Food di Kota Surabaya.
Berdasarkan uraian tingkat penggunaan aplikasi Shopee Food yang ada di Surabaya, serta tingginya aktivitas belanja online yang dilakukan warga Surabaya, penelitian ingin mengetahui tingkat keputusan masyarakat, terutama dalam pemesanan makanan menggunakan Shopee Food di Surabaya. Berdasarkan uraian tingkat penggunaan aplikasi Shopee Food ada di Surabaya, serta tingginya aktivitas belanja online yang dilakukan warga Surabaya, penelitian ingin mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, terutama dalam pemesanan makanan menggunakan Shopee Food berada di Surabaya. Dengan indikator yang digunakan adalah jenis pemberian voucher pelanggan sebagai variabel bebas. Solusi dari kelompok kami, setiap perusahaan harus menganalisis faktor yang dapat meningkatkan loyalitas terhadap suatu produk. Pemberian voucher bisa membangun loyalitas pelanggan secara lebih mudah. Voucher berupa potongan harga, cashback, serta penawaran menarik lainnya bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap suatu merek. Voucher memberikan dukungan kepada pedagang dan mendorong konsumen untuk membeli produk baru atau membeli lebih dari satu produk. Pemberian voucher tidak hanya memancing perasaan bahagia para konsumen, tetapi juga bisa memicu kenaikan jumlah penjualan yang bisa didapatkan. Hal ini memancing banyak perusahaan besar semakin menambah voucher dalam upaya pemasaran mereka untuk meningkatkan laba yang didapatkan. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.